Baik, kedatangan Gubernur Basuki Cahayapurnama ini untuk meresmikan penandatanganan Taman RPTRA di kawasan Bandengan disambut oleh unjuk rasa warga luar Batang serta Penjaringan, Jakarta Utara. Warga tidak setuju dengan kebijakan Pak Ahok yang dinilai kemudian menyulitkan. Sebelumnya warga beroperasi dan menutup semua pintu masuk ke arah RPTRA yang akan didatangi oleh Pak Ahok. Namun saat Pak Ahok tiba, warga atau sebagian massa yang terlihat saat ini marah dan mengejar rombongan. Bentrokan pun tidak bisa dihindarkan antara aparat dengan para pendemo. Karena banyak warga ini Pak yang menolak tadi di depan gimana Pak? Ya kamu lihat aja tadi, warga yang asli sini nolak apa tidak? Karena anak sekarang menikmati tidak tempat ini. Yang menolaknya juga dari mana? Kan lihat aja anak-anaknya seneng nggak? Kamu tanya dong anak-anak seneng nggak ada RPTRA seperti ini? Masyarakat ibu-ibu semua. Mereka mengatasnamakan kolong tol Toyo. Makanya kalau kolong tol itu berarti mengakui memang dulu kolong tol memang nggak boleh ditinggal kan? Ya kan, jadi mau gimana? Kita siapin rumah susun, kamu nggak mau tinggal. Lalu kalau kamu nggak mau tinggal tempat lebih layak, anak-anak orang tua mau main tempat lebih layak, masa kamu larang? Ini bulan suci Ramadan. 22 Juni hari ini, Jakarta telah berusia 489 tahun dan memang begitu terlihat kepesatan, kemajuan dari infrastruktur ataupun pembangunan yang ada di Jakarta. Namun pemirsa, di balik kemajuan ataupun kepesatan tersebut, banyak sekali problema ataupun masalah-masalah yang masih disimpan di kota Jakarta yang tercinta ini. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di luar Batang, Jakarta Utara, saya telah bersama dengan sejarawan yaitu JJ Rizal dan juga seorang warga ataupun tokoh masyarakat yang ada di luar Batang itu sendiri. Dan pertama saya mencoba untuk ke Bang Rizal dulu. Bang Rizal, Jakarta ini sudah berusia 489 tahun. Sudah tidak muda lagi, Bang. Abang melihatnya bagaimana, Bang? Perkembangannya hingga saat ini, Bang Rizal. Ya, Jakarta terus berkembang, terus membangun dalam usianya yang sudah sangat panjang ini. Pertanyaannya adalah pembangunannya, perkembangannya untuk siapa? Kita berdiri di tempat di mana kawasan yang disebut Kota Tua Jakarta, karena disinilah kawasan itu merupakan tempat kelahiran kota Jakarta. Tapi dari tempat kelahiran kota Jakarta kita merasakan ironi besar. Sebenarnya Jakarta itu lahir dan dibangun untuk siapa? Karena kita di tengah puing-puing masyarakatnya. Masyarakat Jakarta yang seharusnya juga menjadi bagian dari pembangunan itu, yang diwongke, dimanusiakan. Tapi kan kenyataannya tidak dimanusiakan. Maksudnya tidak dimanusiakan? Itu seperti apa, Bang? Ya, tidak dimanusiakan karena mereka dianggap tidak punya hak, tidak punya status yang diakui sebagai warga, begitu ya. Semua apa yang menjadi bagian dari hidup mereka diambil, tidak pernah diajak omong, distigmatisasi sebagai penjahat, begitu ya. Ini menurut saya cara kita sebagai warga kota Jakarta dewasa tapi sangat kekanak-kanakan. Walaupun dilihat banyak sekali begitu kemajuan seperti infrastruktur pembangunan begitu pesat, lalu juga UMR Jakarta juga sudah mulai membaik, Bang. Abang bagaimana melihatnya di balik semuanya ini? Kita bukan anti pembangunan, kita bukan anti kemajuan, tapi pembangunan yang adil itu yang seperti apa? Ya, kemajuan yang beradab itu yang seperti apa? Berarti ya, Abang merasa tidak ada keadilan, berarti kurang adil nih, begitu? Ya, belakangan ini kita merasakan sekali keadilan itu hanya kepada mereka yang menyumbang uang lebih besar kepada kota Jakarta. Orang yang tidak menyumbang bagi kota Jakarta dianggap bukan warganya, tidak perlu diurus, bahkan distigmatisasi dengan macam-macam, ya, sumber penyakit lah daerahnya, terus mengambil tanah negara, begitu. Jadi sebenarnya menurut saya kota ini berkembang, tapi dia meniru sejarahnya yang pernah diisi oleh sejarah kolonial. Di dalam sejarah kolonial itu ada status sosial. Nah, status sosialnya antara European, Prim de Oosterlingen dan Inlander. Nah, di setiap tempat itu selalu ada plang di kota Batavia, Verboden voor Inlander en Honden, dilarang masuk untuk pribumi dan anjing.
So jadi kita merasakan sekarang itu seolah-olah kita itu ada pengkelasan seperti itu. Padahal harusnya sudah tidak ada. Kota Jakarta berkembang dan dijadikan ibu kota setelah kita merdeka dengan cita-cita yang besar sebagai kota kita bersama, bukan kota satu kelompok saja, satu kelas masyarakat saja begitu. Ya pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan saya akan melanjutkan perbincangan, dan kali ini saya akan berbincang terhadap salah satu tokoh masyarakat yang ada di Luar Batang. Bang Mansyur Amin, Luar Batang merupakan kampung sejarah mungkin bagi warga Betawi asli ataupun Jakarta. Ya. Namun kenyataannya sebagian wilayah Luar Batang ini nyatanya digusur, Bang. Abang melihatnya bagaimana, Bang? Sakit banget ya kalau bicara Luar Batang, karena kita tahu 1634 kalau nggak salah di Luar Batang itu ada pasar pertama tertua di Jakarta, itu pasar ikan yang pada akhirnya sekarang dipindah beberapa tahun kemudian 1636 kalau nggak salah itu dipindah ke posisi yang sekarang. Kembali ke yang dibilang Bang Jiji Rizal tadi, saya lahir besar sampai sekarang di Luar Batang. Kami merasa belum merdeka sih sebetulnya, masih merasa terjajah dan itu memang terasa sekali. Karena kita ini memang bagaikan, kalau kita tidak jadi anjing, kita ada inlandernya gitu loh. Pembangunan kami tidak rasakan secara merata. Kemarin saya keliling ke Jakarta Selatan, cuma ingin memindset diri gitu ya. Dari utara, dari Luar Batang saya ke selatan, itu kayak dari neraka ke surga gitu loh. Begitu jomplangnya pembangunan yang kita rasakan. Berarti sama seperti apa yang dibilang oleh Bang Rizal tadi, ya. Tidak adil ataupun sangat tidak adil. Banyak hal yang kami rasakan tidak adil ya. Betul yang beliau bilang, Jakarta ini hanya untuk mereka yang punya uang banyak. Mereka yang tinggal di tanah-tanah reklamasi, tinggal di dulu adalah daerah resapan air yang Bang Jiji Rizal bilang kayak Pantai Indah Kapuk dan sebagainya. Itu kan nggak disentuh karena mereka uangnya sangat. Sementara buat rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, mereka dapat apa gitu loh. Dapat apa? Jujur aja, kakek saya pejuang, teman-teman di sini banyak yang keluarganya pejuang. Kami dapat apa? Nol. Tapi sementara orang yang imigran dari Tionghoa yang sekarang menjadi warga negara Indonesia, itu mereka sangat menikmati pembangunan. Saya punya pengalaman buruk dikala kami mau mengajukan kredit di bank. Kami nol, nggak berhasil, sementara beberapa teman Tionghoa yang sahabat saya itu dapat dengan mudah. Cuma dia bilang ada triknya untuk dapat. Sisihkan sekian puluh persen, kita cuma terima sekian puluh persen. Jadi kami sangat merasakan bahwa kemerdekaan belum kami rasakan secara utuh. Termasuk keponakan saya misalkan bilang UMR ya, gaji UMR. Faktanya sangat banyak anak-anak kita yang bekerja di mall atau dimanapun, itu gajinya nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Bang, mungkin masyarakat di sini mungkin bercerita ke Abang terkait dengan mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan dari pemerintah. Yeah. Seperti pemerintah ini ada kartu sehat ataupun kartu pintar bagi anak-anak ataupun bagi masyarakat. Apakah warga Luar Batang juga merasakan seperti itu? Sedangkan untuk Jakarta semuanya sudah mendapatkan kartu-kartu itu. Kalau bicara kartu pintar, saya belum merasakan. Kalau KJP, yang anak-anak dapat beasiswa tuh, itu kartu pintar ya. Nah, itu kami merasakan. Tapi kalau pelayanan kesehatan, jujur cucu pertama saya itu meninggal di puskesmas. Cuma karena kami berpikir lebih jauh, kami nggak melakukan penuntutan. Jadi sangat terasa lah. Artinya kami yang uangnya sangat terbatas ini, melahirkan pun juga hidup mati gitu loh. Kita kembali ke Bang Rizal. Bang Rizal, melihat Jakarta begitu pesat ya pembangunan, Bang. Apa sih yang masalah sebenarnya dari kota Jakarta yang harus dibenahi ataupun yang harus banyak dibenarkan begitu? Ya menurut saya satu, kita bisa kembali konsep pembangunan ya. Jadi kita ini mewariskan semangat pembangunannya company ya, yang lebih berorientasi pembangunan yang tidak peduli aspek lingkungan, aspek sejarah budaya. Mereka itu tidak peduli ya. Misalnya di kawasan ini kita berikan di kawasan bersejarah ya, katanya tempat ini digusur untuk menata kawasan bersejarah, tapi kenyataannya gubernurnya yang menggusur itu tidak tahu sejarahnya dari kampung Luar Batang. Dia bilang nggak mungkin Luar Batang itu ada penghuninya karena dulu penggudangan company. Dia harus baca itu bukunya Fredrik de Haan.
Dia harus konsultasi sama historian, arkeolog gitu. Kalau mau menata kawasan bersejarah ini kan enggak. Nah, dulu kampung ini dijadikan kampung bagi hunian orang-orang dari Indonesia Timur, dari Jawa Timur dan dari Cirebon, disebut Kampung Wetangger gitu loh. Itu udah jelas ya, dijadiin perkampungan kawasan luar Batang ini oleh komputer. Terus dibilang nggak ada perkampungan. Artinya kan, kalau mau menata kawasan bersejarah, yang diajak konsultasi itu ya sejarawan, arkeolog. Ini kan yang didatangi pertama apa? Yang didatangin kan tentara sama polisi dan polisi Pamong Praja. Jadi nggak ada kaitannya misal dikatakan ini gusuran demi menyelamatkan kawasan bersejarah. Nggak ada. Ini berkait dengan proyek yang lain, bukan proyek penyelamatan sejarah Jakarta. Bang Rizal, mungkin masukan ataupun harapan Abang sendiri, sejarawan Kota Jakarta, untuk kedepannya Jakarta bagaimana nih? Mungkin harapan kepada pemerintah, masukan kepada pemerintah. Ya, saya pikir Jakarta ini menjadi ukuran ya bagi kota-kota di Indonesia. Jadi cara pemerintah Jakarta mengelola kotanya itu akan diikuti oleh kota-kota yang lain. Nah, karena itu menurut saya mulailah gubernurnya menciptakan diri dan berusaha bukan menjadi superhero yang menangani semua sendiri dan seolah-olah semua omongannya dia adalah sumber kebenaran, tapi membuka diri sebagai medium partisipasi publik, karena publik Jakarta itu publik yang cerdas menurut saya, yang bisa diajak untuk mencari ide dan mendapatkan dukungan begitu untuk kebijakan-kebijakan politiknya dia. Dan kedua, menurut saya harusnya pembangunan itu pembangunan inklusif ya, pembangunan yang terbuka, terutama terbuka dengan pendekatan yang lebih kuat terhadap lingkungan, ekologi dan budaya serta sosial. Ini problem menurut saya sosial. Tadi kita dengar pendapat-pendapat dari teman kita itu yang sudah kita bisa merasakan nadanya itu kemarahan karena ada jurang sosial yang begitu hebat. Artinya pembangunan kita bukan menyejahterakan untuk kita semua, tapi menciptakan jurang antara si kaya dengan si miskin yang bisa berujung pada konflik yang menurut saya harusnya tidak perlu begitu. Mungkin harapan Bang Mansur Amin sebagai warga luar Batang, bagaimana Bang sebagai harapan, masukan kepada pemerintah Kota Jakarta di hari ulang tahun Jakarta ini, Bang? Ya, di hari ulang tahun Jakarta ini sih kami berharap ke depannya kita memiliki seorang gubernur yang baik ya, yang tidak arogan, mau mendengar masukan dari rakyat, dan yang terpenting adalah melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen, di mana sebetulnya dari sila-sila Pancasila dan UUD 45 tadi itu sangat jelas bahwa tugas mereka adalah memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan mengintimidasi, bukan menggusur dan sebagainya. Jadi kita memang butuh seorang pemimpin yang bijaksana dan betul-betul sangat menghargai yang namanya sejarah. Karena selama ini ya fakta kita lihat sangat sedikit orang yang sangat menghargai sejarah, walaupun digembar-gemborkan jas merah ya. Kita bicara penggusuran di sini, Bastion Zibak itu hancur di sana. Semuanya diam, para arkeolog diam, para sejarawan diam. Paling cuma Bang Rizal, beberapa teman yang punya nyali sedikit untuk teriak tentang penghancuran bangunan cagar budaya. Terima kasih Bang Rizal, lalu juga ada Bang Mansur Amin sudah datang di sini. Dan pemirsa, memang ulang tahun Jakarta yang di 489 ini memang kita berharap semuanya untuk Jakarta kedepannya lebih baik, lalu juga infrastruktur yang ataupun pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak, semua unsur, tidak hanya di pihak-pihak tertentu saja. Dan pastinya sejarah Jakarta juga harus dijaga, ataupun aset-aset seperti museum ataupun aset-aset sejarah lain di Jakarta harus dijaga. Begitu. Kita kembalikan ke Arif Fadil dan juga Paramita Sumantri.